Guys, it's Mepa and welcome back to my YouTube channel. Assalamualaikum guys, dengan Melpa di sini. So, di video kali ini sesuai janji Melva kemarin, Mepa bakalan cerita tentang cerita-cerita horor dari teman-teman Instagram. Sekarang itu hari Jumat, tanggal 4 Juni pukul 23.08 dan itu udah hampir tengah malam lah ya. Jadi sebelum kita cerita tentang teman-teman, kisah teman-teman yang di Instagram, Mepa bakalan cerita tentang kisah pribadi Mepa dulu. Oh ya, kita juga ditemanin sama Dova. Hai Dova. Oke, lanjut. Oh ya, sebelum masuk ke videonya, kalian jangan lupa subscribe, like, and komen di bawah. Kalau bisa, insya Allah bisa lah tuh komennya nggak dinonaktifkan sama YouTube. Belakangan ini video aku kayak dinonaktifkan gitu loh guys, komennya sama YouTube. Jadi insya Allah bisa kebuka ya guys. Pokoknya kalian harus DM aku. Aku harus buat konten apa-apa aja lagi untuk video berikutnya. Jadi ceritanya itu Mepa mau pergi ke Padang. Dan Mepa ke Padang itu karena mau temanin kakak sepupu Mepa mau lamar kerja di perusahaan semen Padang. Dan lokasi tesnya itu dekat kota Padang, di kampus Soekarno-Hatta kalau nggak salah. Maaf, Bung Hatta deng. Jadi kampus Bung Hatta, bukan Soekarno-Hatta. Nah, jadi yang pergi itu ada Papa Mepa, abang sepupu, terus ada Pak Uwo. Waktu itu masih ada mendiang tante Melpa, terus ada kakak sepupu Mepa. Jadi yang depan itu kan 3 kan. Jadi yang duduk depan itu abang sama papa. Abang bawa mobil, papa di samping. Terus yang nomor yang di tengahnya itu Pak Uwo sama almarhum tante Melpa di tengah tuh kan. Jadi Melpa sama kakak Melpa di belakang, paling belakang. Nah jadi waktu itu kakak Melpa belajar lah kan di samping. Kayak ya namanya mau tes kan. Jadi dia tuh kayak mau belajar gitu di samping gitu. Jadi karena Mepa tuh suntuk kan, apa ya mau ngapain ya gitu kan. Jadi Mepa ya udah Mepa bawa tidur. Jadi Mepa tuh tidur, ini kursi. Jadi kakak Mepa duduk sini, Mepa duduk sini. Nah, jadi Mepa di bawah terus kepala Mepa di kursi. Jadi kayak ginilah kan, sambil dengar lagu Ipang. Waktu itu lagi viral. Ingat Melpa tidur. Ingat ya, Mepa tidur. Singkat cerita, ini Mepa nih udah sampai nih. Mepa gak ada bangun-bangun ya. Sampai di kampus Bung Hatta itu Mepa baru bangun. Terus kiranya mobilnya udah berhenti. Jadi ya udah Mepa keluar. Karena papa Mepa tidur dekat musola dekat kampus gitu. Jadi Mepa keluar. Ya namanya anak labil ya. Jadi kayak mau main-main aja. Padahal itu subuh loh, ya Allah. Yang Mepa bangun itu posisinya jam 3 subuh ya. Terus gak tahu tuh, udah lupa. Pokoknya singkat cerita, kakak Mepa tes dan Mepa pergi ke Pantai Padang tuh kan. Wih, seru. Jadi tante Mepa sama bang sepupu Mepa nih lagi di mobil nih. Lagi kayak tegang aja gitu mukanya kan, serius banget gitu kan. Terus ini rasa kepo nih apa kan muncul gitu. Jadi tanya lah, kenapa? Abang kenapa? Ante kenapa? Gitu. Terus barulah di situ di situ diceritain semuanya gitu kan. Nih, Mepa ceritain. Jadi kiranya sebelum masuk ke kampus Bung Hatta itu, mobil kami tiba-tiba berhenti. Kami kayak salah jalan gitu, salah ngambil jalan. Jadi jalannya tuh jelek gitu kan. Jadi berhenti. Terus keluarlah nih kan abang Mepa, papa, Pak Uwo. Mepa juga nggak tahu sih siapa yang keluar. Pokoknya sekitar cowok tuh lah kalau nggak salah ya. Mepa kan juga diceritain kan. Ya udah kan Mepa masih tidur tuh posisinya belakang. Terus pas lagi buka mesin ada cewek sebesar Mepa. Tapi kan waktu itu kan Mepa pakai baju abu di sini merah dan cewek itu pakai baju putih guys, beda. Dan Mepa juga rambut Mepa segini, dia panjang. Tapi mirip kata dia sama aku. Dan abang aku sempat-sempatnya tuh bilang, Mel, mau kemana? Jangan main jauh-jauh ya gitu. Papa aku juga nampak, dia juga bilang kayak itu. Mau kemana? Jangan jauh-jauh ya, mainnya sini-sini aja. Pak Uwa aku juga nanya, Mel mau kemana? Gitu-gitulah pokoknya kan. Pokoknya nampaklah mereka itu kan. Terus
kiranya tante aku juga kayak dengar burung hantu muter-muterin mobil kami gitu. Terus kakak aku juga lihat ada cewek, tapi aku gak tahu sih kalau kakak aku ya, kok salah nampak juga. Singkat cerita lah nih kan, udah selesai nih mobilnya, udah masuk dah semuanya. Terus abang aku bilang, "Kak, email tadi udah masuk," gitu. Spontan aja kan. Terus kakak aku bilang, "Email emang tadi keluar?" "Ya tadi keluar," kata abang aku. Terus kata kakak aku, "Ingat, aku tadi di mana? Tidur kan di belakang." Ya udah, kakak aku bilang, "Mana ada email keluar, orang dari tadi dia tidur." Siapakah itu? Pertanyaanku. Itu posisinya kami lagi di tanah lapang dan itu mirip sama aku. Aku tidur di belakang lagi denger lagu Ipang. Siapakah itu? Katanya mirip, tapi nggak tahu ya. Dan di situ katanya posisinya lagi di tanah lapang dan rumah warga tuh kayak jauh-jauh gitu. Sampai sekarang kami tidak tahu itu siapa. Next. Nah, cerita aku lagi nih yang kedua ya, cerita aku. Jadi, kalau nggak salah ini udah pernah aku ceritain kemarin di Instastory Instagram. Ya udah, aku ceritain lagi ya. Jadi, kan mama aku bangunin aku tidur. Dibangunin aku tuh mau pergi sekolah kan. Jadi udah bangun. Iya gitu. Iya aja nih. Biasalah kan. Terus tidur lagi. Terus mama aku sambung lah masak di belakang. Terus mama aku lagi masak, ada yang liatin kayak gini, gitu. Terus ya udah, terus lihat bentar doang tuh dia pergi ke sumur kayak orang mau mandi. Terus gak lama aku datang, karena aku tidur lagi kan. Gak lama aku datang. Terus mama aku bilang, "Loh, kok?" Terus ya udah, "Loh, kok belum mandi? Bukannya tadi udah masuk ke kamar mandi?" Terus aku terheran-heran dong. Dan posisinya itu kami lagi berdua di rumah ya. Lagi berdua di rumah. Papa aku lagi keluar kota. Sekarang juga nih pas aku ceritanya, papa aku lagi keluar kota deh. Jadi ya udah, siapakah itu yang melihat mamaku padahal aku lagi tidur di sini? Aku tidak keluar sama sekali. Dan itu mirip aku juga guys. Kenapa sih? Kamu ada apa? Condok weh. Oke. Jadi itulah kejadian yang aku alami ya. Yang aku alami gitu. Kita next ke kejadian kawan aku ya. Oke, check it out. Jadi pulang. Jadi ini cerita kawan aku. Jadi dia tuh kenal sama aku. Kami tuh satu SD gitu. Nama Instagramnya JJ underscore. Yang bawah apa sih? Underscore kan? Underscore JJ. E-nya ada 306. Ntar aku buat di sini ya. Makasih udah bagi pengalamannya JJ. Nah, jadi ini dia ceritanya nih. Jadi panjang banget dia nih. Niat banget nih mau cerita. Makasih JJ ya. Jadi dia kan mondok. Aku gak mau sebutin sekolahnya deh ya. Ya pokoknya dia mondok deh gitu ya. Terus dia tuh punya kawan. Kawannya itu mau ngantri mandi. Biasalah kan santri gitu kan. Mau ngantri mandi gitu. Nah jadi pas lagi ngantri ini, kawannya ini ngomong ke yang di dalam kamar mandi. Katanya gini, "Ntar aku pinjam gayung ya. Gayung aku ketinggalan," kata dia gitu. Sama yang lagi mandi sekarang ini ya gitu. Terus tiba-tiba yang di dalam kamar mandi ini gak nyaut gitu. Kayak ini diajak bicara nih tapi di dalam itu gak nyaut. Terus tiba-tiba kerannya itu mati hidup gitu. Terus kan, jadi yang di dalam itu kayak seakan-akan dia tuh lagi nampung air di gayung gitu. Ngerti gak sih? Kayak gitu. Aku gak bisa suaranya, anggap aja kayak gitulah ya guys. Pokoknya kalian ngerti aja gitu. Terus kan, jadi kawan aku itu, kawannya si Jessie itu bilang kayak gini ke yang di dalam, "Boleh kan?" gitu. Ditanya lagi tuh sama kawannya. Nah yang di dalam itu ngetok dari dalam 3 kali gitu. Tok gitu. Jadi seakan-akan dia tuh ngasih tanda di dalam itu masih ada orang.
Nah, teman si Jessie ini dia tuh udah kebelet banget nih. Tau lah kan kalau orang kebelet pasti ngedesak-desak kan. Diketok-ketoknya terus kayak cepet dong weh, udah kebelet nih gini gitu. Nah, teman si Jessie ini kan gak sabaran kan. Jadi digedor-gedornya lah kan. Terus dari dalam ada kayak orang buka kunci, tahu kan kunci yang kalau kunci kamar mandi ceklek apa sih yang kayak besi itu. Nah, kayak ada yang buka. Terus pintunya juga udah kebuka dikit, tapi nggak sepenuhnya gitu. Nah kan pintunya udah kebuka dikit kan, jadi yang di dalam tuh belum kelihatan tuh siapa tuh orang yang di dalam. Jadi kawan si Jessie ini ulang lagi perkataan yang tadi, aku jadi pinjam gayung ya gitu. Sumpah ini merinding beneran. Jadi yang di dalam itu jawab gini, jangankan gayung yang harus dipegang, tangan aja nggak ada. Ya Allah, duar, jadi itu siapa yang dalam siapa gitu. Terus kan sumpah berinding, tunggu bentar. Terus yang kawannya si Jessie ini dendang pintu WC-nya itu, terus pas dibukanya gayung nggak ada, terus lantainya kering kayak orang nggak ada gitu. Gimana ya, kayak nggak ada orang sebelumnya yang make gitu. Pas ditendangnya itu dibukanya gayung nggak ada, keran yang tadinya bunyi nih gak ada, maksudnya gak hidup gitu, lantainya kering kayak gak ada orang yang make sebelumnya gitu. Siapakah itu yang di dalam guys? Komen di bawah kalau bisa komen. Nah oke guys, segitu dulu cerita horor dari aku dan dari kawan aku. Sebenarnya dia tuh ada 2 cerita, cuman yang satu lagi tuh aku kayak takut gitu kalau malam ini ceritain. Jadi untuk next video aja yang cerita satu laginya itu Ponpes juga, tenang aja. Anak Ponpes jangan takut, itu tuh cuman kayak cerita. Jadi kalian tetap semangat belajarnya dan jangan takut, oke? Oke guys, segitu dulu video dari aku. Kalau kalian suka dengan kayak cerita-cerita horor gini, kalian bisa DM ke aku cerita-cerita kalian dan atau pengalaman kalian sendiri atau pengalaman Oke guys, segitu dulu video dari aku. Kalian jangan lupa subscribe, like, and comment, atau kalian bisa DM di Instagram aku. Aku harus buat konten apa lagi. Oke guys, see you next time. Bye bye. Manakah? Bye bye.